lagi di gedung di gedung Ballroom lagi mengadakan acara sosialisasi 4 viral MPR RI. Acaranya Pak Amirul. Perkenalkan, mungkin masih banyak yang belum tahu. Nama saya Sanjaya, nama panjang biasa dipanggil Kakak. Tamatan SMA 1 2017. Dengan saya di sini sebagai moderator. Mungkin kalau adik-adik belum tahu, saya bersama dengan Pak Amirul. Pak Amirul ini dulu 2003 pernah menjabat sebagai wali kota Bau sampai 2013 sebelum Pak almarhum. Di sini kita akan membahas tentang 4 pilar kebangsaan. Itu mungkin sudah ada modelnya di depannya kalian. Makasih banyak juga sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Dan ada ya, kalau ada teman kalian yang masih jalan, kasih tahu hati-hati juga. Saya perkenalkan kembali, ini Bapak Amirul Tamin, dulu mantan wali kota dan sekarang menjabat jadi DPD RI Kota Bogor dan wilayahnya. Jadi kita mulai ya, kalau memang sudah siap semua. Saya persilakan kepada Bapak Amirul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya laki-laki saya berdiri aja ya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, lebih khusus saya terima kasih kepada Adib dan Isan atau panggilan panjang yang tanyakan yang menginisiasi kita kumpul pada malam hari ini.
Ini agenda merupakan salah satu tugas dari anggota MPR untuk selalu mensosialisasikan pemilihan kebangsaan. Jadi sebelum saya sampaikan, saya menyampaikan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Ini adalah putra-putra kota Bau, iya kan? Ya. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Saya terutama yang saat ini selaku anggota DPD Republik Indonesia yang dipilih baru-baru bersama dengan pemilihan presiden. Sebelumnya juga saya anggota DPD, sebelumnya juga saya anggota DPR RI, sebelumnya juga saya wali kota Bau 2 periode di Bau di sini. Oleh sebab itu, apa ada yang masih kenal atau pernah kenal saya? Ya, sebagian yang kenal ini, karena di depan saya ini anak Bau semua ya. Kenal? Ya? Karena pada waktu saya selesaikan tugas saya di Bau ini itu 2013, berarti sekarang 2024 itu 11 tahun yang lalu. Pasti di antara kalian pada waktu saya tinggalkan Bau itu pasti umur kira-kira ada yang mungkin ada 10 tahun. Paling kecil dulu, paling besar dulu umur berapa kalian pada waktu usia tahun 2013? Ya? Berapa? 10 tahun kan? Lalu 10 tahun itu kelas berapa SD? Kelas 5. Kelas 5. Siapa yang sudah pernah bermain di hotspot Pantai Kamali pakai laptop pada waktu SD? Yang ada hotspot. Berarti ada ya kalian pada umur sekian tahun kelas 5, sementara pada waktu itu ada anak SD kelas 4 sudah bermain laptop di Pantai Kamali. Karena kita pada waktu itu memasang hotspot di situ, kemudian di kantor Kepala Jabatan itu adalah suatu program yang kita tetapkan untuk mempersiapkan anak Bau untuk menjemput era digital. Jadi rata-rata anak Bau yang ini itu kita siapkan, tapi setelah selesai dia tidak berlanjut. Ya, itu cerita awal untuk memperkenalkan diri saya. Jadi saya dilantik oleh Kota Bau itu pada tahun 2003. Pasti ada yang lain. 2003 saya dilantik jadi wali Kota Bau, dan pada waktu itu belum ada Pantai Kamali, belum ada Kota Marang, belum ada Wantiro, belum ada Kepala Jabatan dan lain sebagainya. Ya, ini daya juga masih di Kamali sana di kampusnya. Kita dorong sampai alhamdulillah sampai ke sini. UMB sudah maju dan program-program ini mudah-mudahan bisa menjadi kota kita di kota pendidikan di masa-masa yang akan datang. Itu utama. Jadi ada di sekalian, dalam kapasitas saya sebagai anggota MPR, momentum ini saya ingin memanfaatkan untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu yaitu terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukunya kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi paham kenapa kita perlu
perlu mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Kenapa? Pancasila harus menjadi landasan pokok bagi bangsa ini, dan lebih khusus juga bagaimana generasi muda itu bisa mendalami dan memahami Pancasila itu. Pancasila ada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan keadilan sosial. 5 sila itu satu kesatuan yang utuh. Indonesia ini harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian persatuan Indonesia harus melandasi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam urusan perwakilan, yang intinya sebagai demokrasi, itu harus melandasi asas persatuan, punya nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga kesejahteraan keadilan sosial yang kita capai harus sosial yang punya landasan hasil musyawarah kesepakatan, juga punya nilai-nilai rasa persatuan, dan juga punya nilai-nilai kemanusiaan, dan juga punya nilai-nilai ketuhanan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada bagaimana generasi muda kita, anak Indonesia. Sekarang adik-adik umur sekian 20 tahun. Jadi kalau saya membayangkan diri saya pada waktu saya dilantik wali kota tahun 2003, berarti itu 21 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri seperti ini. Sekarang bayangkan adik-adik sekalian, pada tahun 2045 tahun emas kita, itu adik-adik umur berapa? Umur sekitar 40 tahun. Sebagai pelaku dan sebagai saksi dari Indonesia yang kita cita-citakan dalam dekade ini untuk menyebut tahun emas Indonesia. Tantangannya tidak kecil. Oleh sebab itu, presiden kita yang kita pilih baru-baru ini menyadari akan hal itu, dan kita masih punya masalah tentang bonus demokrasi yang kita akan hadapi dengan tingkat kualitas. Yang pertama tentu bagaimana dengan masalah gizi, yang kedua bagaimana dengan masalah kualitas anak-anak kita yang sekarang, yaitu generasinya adik-adik sekalian, untuk mengambil bagian pada tahun 2045. Kalau kita tidak siapkan diri menyadari akan itu tidak mungkin kita bisa sama dengan generasi sekalian yang akan hidup pada tahun 2045. Itu tantangannya. Olehnya itu, pembangunan sumber daya manusia yang punya nilai-nilai sesuai dengan ideologi bangsa itu harus kita tanamkan. Karena bagaimanapun saat ini dengan digitalisasi, globalisasi, di bawah saja sini mungkin akan menjadi biasa setelah kita melihat orang-orang asing. Demikian juga di beberapa negara akan biasa dia melihat orang-orang Indonesia di negaranya. Karena sudah globalisasi. Kalau pada saat seperti itu terus kita tidak siapkan anak-anak Indonesia untuk punya nilai-nilai keindonesiaan yang mempunyai landasan Pancasila, nah itu
menjadi persoalan-persoalan kita ke depan. Sekarang kita sudah merasakan perang di Gaza sana, di Ukraina sana, itu berpengaruh dengan kita. Berpengaruh. Ekonomi kita terpengaruh. Sederhana kita lihat seperti itu, tetapi itu punya pengaruh. Bagaimana dengan 20 tahun akan datang ketika adik-adik sebagai pelaku-pelaku di daerah, di negara yang kita cintai. Olehnya itu, selain Pancasila dari 4 pilar itu, adalah landasan konstitusional yang Undang-Undang 45, di mana dalam pembukaan di situ ada tugas berat yang harus kita hadapi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajukan kesejahteraan umum. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana dengan kesejahteraan kita? Bagaimana dengan kecerdasan kita? Biaya sekolah mahal, kalian kuliah ada UKT mahal. Oleh sebab itu, Presiden sekarang ini punya fokus kepada bagaimana anak-anak Indonesia bisa bersaing dengan anak-anak bangsa-bangsa. Baru-baru pulang dari beberapa negara untuk memperkenalkan kita di dunia internasional dan menyampaikan bahwa kita negara besar dengan potensi yang besar, tetapi pada saat yang sama kita punya juga ada tantangan-tantangan terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Itu disebutkan masih sekitar sekian juta anak-anak kita yang miskin. Untuk itu, bagaimana adik-adik sebagai generasi muda, anak-anak bau-bau yang bisa bersaing sebentar dengan anak-anak di daerah-daerah lain, itu harus dapat bisa mempersiapkan. Selain Pancasila tadi, Undang-Undang Dasar 45, kita punya negara ini negara yang besar, 17.000 pulau lebih, sekian bahasa, sekian agama. Potensinya untuk kita konflik itu cukup besar, tetapi karena diikat oleh nilai-nilai tadi, kita alhamdulillah masih menjadi negara yang punya keragaman yang besar, suku, agama, adat, menjadikan modal untuk menyongsong dan mempersiapkan dengan baik. Itu pilar yang ketiga. Pilar ketiga itu NKRI yang salah satunya negeri Butuni ini yang sudah lama kita ingin perjuangkan menjadi provinsi sampai hari ini belum. Dan ini terus kita perjuangkan. Ketika dia jadi provinsi, maka kalianlah pelaku-pelakunya di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang kuliah, jadikan kalian sebagai anak-anak berprestasi di sekolah dan menyiapkan diri. Harus menanamkan kesadaran. Ya, kalau tidak, kalian akan tertinggal menjadi penonton pada masa-masa ini. Kita mengakui bahwa kita beragam. Oleh sebab itu, pilar keempatnya yang Bhinneka Tunggal Ika itu yang menyadarkan kita bahwa kita itu memang beragam, beda agama, beda suku, ya. Tetapi satu kesatuan saling menyadari untuk tidak harus hal kecil kita berbesar menjadi ranah untuk kita berkonflik. Olehnya itu, saya berharap sebagai anak-anak muda di bawah ini untuk menyadari pilar ini sebagai basis untuk kita mempersiapkan diri untuk bisa
bisa bersaing dengan anak-anak daerah-daerah. Kalau ini kita bisa persiapkan, saya kira kita akan menjadi orang-orang yang unggul, minimal di kawasan Jazirah Kepulauan ini, lebih luas lagi di Jazirah Sulawesi Tenggara yang luas, atau di regional kawasan timur ini, atau insya Allah kita bisa mengambil bagian pada event-event di dalam negara yang kita cintai. Saya kira itu poin-poin bagaimana kita bisa hadir pada malam hari ini untuk adik-adik sekalian bisa menyadari sebenarnya, mempersiapkan diri, hindari konflik, hindari diskusi-diskusi yang tidak produktif, tapi mari kita melihat tantangan-tantangan kita. Program gizi untuk makan gratis di tiap sekolah, saya kira dulu sudah pernah kita lakukan. Mungkin kalau ada yang sekolah tadi saya ngomong, itu pernah merasakan pada waktu kita pernah lakukan makan gratis di sekolah-sekolah pada waktu. Kita sudah saja sadari sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu bahwa faktor gizi menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu perlu kita rancang dan mempersiapkan. Beberapa hari lalu saya diskusi dari beberapa pihak, termasuk petani-petani. Saya katakan, kalau sebentar makan gratis diterapkan, maka kita harus berhitung dengan baik. Yang pertama, kita harus dukung makan gratis itu yang bergizi. Tapi perlu kita bertanya, komponen mana yang bisa di dalam makan gratis satu kotak nasi itu, berapa persen komponennya berasal dari produk yang ada di daerah. Saya katakan, kalau 1 kilogram beras untuk 4 anak, kali sekian anak yang akan kita beri makan gratis di kota ini, itu berapa ton beras yang harus kita siapkan? Pertanyaannya, beras dari mana yang kita perlu berikan? Oleh sebab itu, suasana pangan ke depan harus kita dukung bersama. Kalau berasnya bukan beras kering-kering yang kita makan, maka itu beras dari luar. Kalau kita beri beras dari luar untuk kita makan, berapa uang kita yang keluar hanya untuk beli beras? Kalau semua komponen itu, telur kita beli dari luar, beras kita beli dari luar, kemudian kardus-kardus dos-dosnya untuk sementara anak itu kita beli dari luar, berapa uang kita yang keluar? Sehingga uang yang beredar di sini semakin kecil. Biar mungkin yang penting kita berpikir juga untuk beli ini dan beli ini karena uang terbatas. Fenomenanya sudah kita bisa lihat sekarang, betapa sulit ekonomi kita kalau kita tidak mempersiapkan bagaimana menyambut satu kebijakan, tetapi produk-produk unggulan di daerah juga harus bisa memberikan support, dukungan dan andil terhadap kebijakan-kebijakan, sehingga kita bisa jaga ekonomi kita. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian yang masih status belajar, masih status mahasiswa, harus menyadari tidak sekedar hanya kuliah, tetapi memahami bahwa ketika Anda lepas dari dunia pendidikan, maka Anda harus menjadi orang-orang yang produktif untuk bisa ekonomi daerah kita ini bisa hidup, tidak selalu uang yang ada di sini keluar. APBD kita sudah 1 triliun, di Busol sudah sekian, di Buteng sudah sekian.
di Wakatobi sekian, di Buton sekian. Kita bisa bayangkan kalau kita manage kota ini, itu uang itu beredar di sini. Beredar di sini uang semua. Kalian jual apapun ya, kalian menjadi jual jasa untuk memberikan pelayanan dari dinamika ini, kalian bisa itu. Tapi ini harus dikelola dengan baik. Bagaimana mengelola dengan baik ini? Yang pertama, ciptakan suasana kondusif. Yang kedua, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas sehingga kita tidak terlena dengan hal-hal yang hanya dramatis tetapi tidak memberikan trickle down terhadap bagaimana mengelola sumber-sumber daya yang kita miliki. Dan masih banyak hal lain. Jadi ingin kita ngajak adik-adik sekalian untuk membangun kesadaran yang sama, untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku-pelaku utama pada saatnya nanti. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Saya rasakan sendiri. Saya pernah camat tahun 1986 di Betongaris. Usia saya tidak tipis dengan kalian pada waktu itu. Udah camat di sini. Tahun 86. Tahun 2003 saya jadi wali kota. 20 tahun, 21 tahun yang lalu. Sekarang harus berpikir bahwa 20 tahun akan datang kalianlah menjadi wali. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar kesiapan kalian untuk menjamu dinamika itu pada masa yang akan datang? Sekarang sudah terasa. Itulah hal-hal yang mungkin ya saya tidak usah banyak bicara, tapi mungkin saya ingin mendengarkan apa yang mungkin yang bisa disampaikan, ditanyakan, kita dialog untuk beberapa saat ke depan. Saya persilakan kalau memang ada dialog-dialog apa saja yang akan ditanyakan ya, untuk kita bisa mengisi waktu ini dengan baik. Saya kira gitu, saya persilakan. Terima kasih. Saya persilakan untuk kita bisa dialog. Supaya dari penyampaian tadi kesimpulannya, untuk kedepannya kita ini mau mana? Jadi saya harapkan adik-adik mungkin ada yang dibutuhkan dari mungkin yang muda-muda suka main game, e-sport atau yang punya bakat di sport mungkin combat atau apa, mungkin butuh wadah atau apa, dibutuhkan fasilitas atau apa, mungkin kedepannya bisa dilaksanakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan saya, Dr. Monor mau bicarakan apa yang untuk soal ke depan ini, apa yang dibutuhkan untuk Kota Bogor ini, karena ini dampaknya untuk kalian semua nanti. Mungkin kalian akan merasa. Ada yang mau bertanya? Spesial buat kami. Terus sama masa milenial mau hebat-hebat kalian. Ada yang mau bertanya? Mungkin mau ada game center mungkin di bawah atau mana? Makanya sekali lagi itu pilihan kalian ini menentukan arahnya bawah nanti kemana? Menentukan ekonomi berdampak bagi semuanya, termasuk pendidikan kalian. Kalau ekonomi bagus, orang tuanya kalian bagus, sekolah kalian juga bagus. Kalau ekonomi rusak ya dampaknya di kalian juga, mungkin gak bisa lanjut sekolah atau apa. Ada yang bertanya? Ini mumpung ada atlet Porda juga ini,
mungkin membutuhkan fasilitas atau apa? Jadi mungkin ada yang dibantukan. Ini Porda Sambo, medali emas. Ya, bertanya saja, tidak ada yang kita di ruang apa ini? Tanya aja apa aja yang ditanya. Saya atlet PON yang kemarin saya baru saja diberikan kejutan di Sumatera. Kebetulan saya dipanggil langsung dengan juri Wapret dan wasit Wapret Pak Budi Hermanto dan Nilson Simanjuntak. Kalau mereka butuh bibit di khususnya Sulawesi Timur di Sulawesi Tenggara untuk seleksi Wapret. Dan jujur kita kekurangan dana juga kalau kita mau pergi latihan di sana. Karena banyak sekali kita membutuhkan untuk bisa Kita apa kita? Akan kita apa? sambung Harus belah di Rusia. berdiri. Dapat medali apa? Hanya peringkat ke-7 Pak. Ya, Peringkat ke-7. belum dapat medali. Belum. Tapi bercita-cita dapat medali. Iya. Tapi pada waktu lihat daerah mana itu? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Terus apa kekurangannya Anda sehingga tidak bisa ukur? Kekurangan fasilitas latihan yang kurang mumpuni Pak. Fasilitas latihan yang bagaimana yang diharapkan? Seperti kurang kelebihan alat-alat. Karena kemarin di Pokemon itu kurang sekali gitu Pak. Sehingga untuk latihan dan lain sebagainya tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Ya, itu kita sadari betul bahwa latihan terhadap itu mungkin masih belum full ya. Saya pada waktu itu sudah menyiapkan stadion itu di Lumbu, kalau kita dengan berbagai fasilitas di sana. Kawasannya sebenarnya harusnya momentumnya kemarin itu pada waktu kita olahraga provinsi sudah bisa minimal bermanfaat sehingga bisa menjadi fasilitas dari bakat-bakat olahraga yang mungkin diminati oleh anak-anak bau-bau sehingga bisa punya potensi dan bisa bersaing dengan anak-anak daerah lain. Saya kira ini tantangan kita ke depan dengan bakat-bakat yang ada, tapi karena minimnya fasilitas sehingga kita tidak bisa berprestasi untuk masa-masa atau momen-momen yang harusnya kita berprestasi. Saya kira itu bisa menjadi perhatian nanti kita titik pada pemerintah yang akan datang ya, untuk bisa sebagai wakil rakyat itu juga nanti menjadi catatan-catatan penting untuk kita bagaimana bisa berdiskusi sehingga potensi-potensi olahraga harus menjadi bagian tidak terlepas daripada pembangunan daerah itu. Yang lain Ini pilihan ada di tangannya kalian. Pilihannya kalian memang hanya sedikit tapi berdampak bagi 5 tahun ke depan. Ada yang mau bertanya? tanya apa saja. Hebat ya kalian. Nah, ada? Ini perkenalkan diri. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Andron, saya ingin
dunia e-sport. Dunia apa? Dunia e-sport. Game. Ya Pak, kan di Bobo ini kita kemarin kita sudah juarai untuk Bobo, tapi kenapa selalu kita yang dipilih untuk yang wakili Sulawesi Tenggara, kenapa tidak Bobo? Sesekali kenapa tidak Bobo yang diambil, kenapa kita terus? Memangnya Bobo tidak kurang tentang skillnya, padahal kita juga lebih bisa jago juga. Baru kemarin kita tes on Papua, kita tidak diambil, padahal kita sudah kualifikasi juga, tapi kendali terus yang diambil. Itu saja Pak, terima kasih. Itu kalau saya katakan, kita bisa bayangkan, tapi dalam momentum kita selalu tahu, ya kan? Kita punya potensi, kita punya peluang, ya. Kita punya anak-anak yang punya besar, dia punya potensi, tapi kita selalu terlewatkan ketika itu momentum. Selalu kita itu lepas daripada momentum itu. Ini tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan terkait dengan momentum-momentum itu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, kota kita ini dari sejarah panjangnya, dalam catatan sejarah bahwa pusat peradaban di kawasan timur itu, ini negeri ini menjadi salah satu pusat. Ketika kita belum mekar menjadi provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa ini ibu kotanya Kabupaten Sulawesi Tenggara. Tapi ketika kita jadi provinsi yang sudah 60 tahun, ibu kotanya di Kendari, dan perjuangan kita untuk bagaimana kita menjadi provinsi sampai hari ini kita belum jadi provinsi. Karena satu-satunya untuk kita bisa mengambil peluang dalam setiap momentum itu harusnya kita jadi provinsi. Untuk menjadi provinsi harus kita bagaimana menyiapkan beberapa prasyarat, termasuk bagaimana menyiapkan ibu kota ini, Bobo ini, untuk menjadikan Bobo yang untuk menjadi provinsi, harus instrumennya sebagai kota itu harus kita siapkan. Karena kalau tidak, seperti yang dirasakan, selalu momentumnya, akhirnya kita tidak pernah dari sekian provinsi. Kalau setiap peluang tidak kita dapatkan momentum, kita khawatir potensi-potensi yang positif ini bisa menjadi potensi yang negatif. Main-main game itu kan pertandingannya di itu ya. Nah, karena sudah kita latihan, sudah kita juara, kita sudah ahli, tapi tidak terfasilitasi. Akhirnya kita beralih kepada judi online, ya kan? Atau memanfaatkan hal-hal yang negatif terhadap bagaimana gadget-gadget yang ada itu kalau kita tidak tersalurkan. Saya kira ini catatan penting. Informasi-informasi ini saya kira penting untuk menjadi catatan yang kita akan titip oleh siapa menjadi mengambil kebijakan di daerah ini untuk bisa bagaimana perhatikan hal-hal potensi anak-anak kita dan momentumnya itu bisa kita ada di dalam setiap momentum itu. Saya kira itu. Yang lain mungkin silakan. Ya mungkin masih ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima Mona. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah.
Yang saya hormati Pak Amirul dan teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan sekaligus saran kepada Bapak yang terhormat. Pak, yang saya rasa bahwa anak muda zaman sekarang ini kurang memiliki rasa peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Kenapa saya bilang ya? Saya rasa pada zaman sekarang ini generasi yang kita sebut Gen Z kurang memiliki rasa kepedulian terhadap perpolitikan di negara kita ini. Kenapa saya bilang begitu? Beberapa waktu lalu terjadi yang namanya pengeluaran undang-undang baru mengenai pembatasan umur untuk menjabat menjadi calon wali kota untuk beberapa kandidat, yaitu 35 tahun. Dan di situ Dewan Perwakilan Rakyat ingin merevisi undang-undang tersebut, yang tentunya kita generasi muda dan seluruh warga Indonesia beberapa bertentangan dengan hal ini. Nah, di situ saya lihat kejadian ini bersamaan dengan kasus salah satu selebriti yang selingkuh. Dan lucunya anak-anak muda lebih cenderung excited membahas kasus perselingkuhan ini dibanding membahas tentang revisi undang-undang ini. Tentunya suara kita anak muda lebih diperlukan, antusias anak muda lebih diperlukan atas hal ini. Karena seperti kita lihat bersama, power paling kuat di negara ini sebenarnya untuk memajukan bangsa ini itu adalah kita generasi muda. Seperti pada tahun 1998, bahkan seorang presiden yang paling kuat sekalipun mampu kita lengsarkan ketika mindsetnya berbeda dengan anak muda. Bahkan kantor DPR pada tahun 98 itu mampu diduduki oleh para pemuda yang sedang melakukan demonstrasi saat itu. Tentunya kami selaku anak muda dan seluruh orang muda di Indonesia ini memiliki potensi yang besar sebenarnya untuk lebih peduli atas bangsa ini. Nah, dasarnya itu kita harus berubah kecil terlebih dahulu, seperti permasalahan politik. Nah, saran saya kepada Bapak, mungkin suatu saat nanti atau mulai hari ini, Bapak lebih mendekatkan diri kepada generasi muda untuk lebih peduli terhadap perpolitikan di negara ini. Nah, tentunya untuk membuat anak muda tertarik, tidak langsung dengan melaksanakan seperti kegiatan-kegiatan yang menegaskan tentang pentingnya perpolitikan di Indonesia, tapi dilalui dengan pendekatan agar anak muda lebih excited untuk membahas hal tersebut. Mungkin Bapak lebih sering melakukan pendekatan kepada kami generasi muda, seperti melakukan kegiatan-kegiatan seru seperti saya bilang tadi, lebih support terhadap sport, lebih support terhadap kegiatan olahraga yang ada di bawah, ataupun hal apapun yang berkaitan dengan anak muda Indonesia, anak muda di kota kita ini. Sehingga ketika saat mungkin Bapak mengadakan seminar seperti ini yang membahas perpolitikan di Indonesia, kita lebih excited dan tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu adalah saran saya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak untuk membuat, apakah Bapak mempunyai visi lain untuk membuat anak muda yang kita ini lebih tertarik untuk membahas perpolitikan di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan malam ini salah satu media untuk saya mendekatkan dan mendengarkan suara-suara anak muda terkait dengan bagaimana masalah-masalah kekinian dan bagaimana masalah-masalah ke depan terkait baik daerah kita maupun bangsa kita. Saya kira pandangan yang harus kita patut hargai dari adinda kita tadi, saudara kita tadi ini, menyadari bahwa faktor generasi muda itu adalah faktor yang sangat esensial. Kita dulu sebelum tahun 45, kita ini Nusantara terdiri dari sekian ratus bangsa-bangsa. Salah satunya bangsa-bangsa itu bangsa Beton. Tapi dipelopori oleh anak-anak muda tahun 2028, tahun 1928, Sumpah Pemuda, Yogyakarta, Sulawesi, Sumatera, ini mendeklarasikan Sumpah Pemuda, satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia. Itu siapa pelakunya? Adalah anak-anak muda yang berasal dari bangsa-bangsa di Nusantara ini untuk mendeklarasikan bahwa daripada kita terdiri dari bangsa-bangsa yang terlalu banyak begini, kita jadikan diri kita Nusantara ini sebagai negara Republik Indonesia yang seperti hari ini.
Itulah salah satu pilar NKRI. Dan siapa pelopornya? Anak-anak muda yang pada tahun 45 mereka memerdekakan Indonesia ini sebagai satu negara. Kita bisa bayangkan kalau Arab itu dari satu bangsa menjadi beberapa negara. Eropa itu satu bangsa Eropa menjadi beberapa negara. Kita dari sekian bangsa itu menjadi satu negara. Itulah yang kita simbolkan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Beragam-ragam tetapi tetap sama. Itu pilar keempat kita. Salah satu media untuk kita bisa mendengarkan suara anak muda, ya seperti kegiatan malam hari ini. Momentum saya ada di Bogor ini, saya ingin menangkap sebelum saya balik ke Jakarta untuk menangkap bagaimana suara-suara, bagaimana masalah-masalah generasi muda kita yang beberapa pakar mengatakan bahwa kita akan berhadapan dalam kondisi bonus demografi kita ini. Sekarang kita 270 juta, tahun 2045 itu kita 300 juta lebih. Tetapi ingat bahwa IQ anak-anak di tempat lain itu sudah 100 sekian. Jadi momentum bonus demografi itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas yang tentu dia sudah mempunyai IQ yang cerdas. Pertanyaan kita, anak-anak kita itu 20 tahun akan datang itu bagaimana posisinya? Kalau model pendidikan kita masih seperti ini, masih ada guru yang karena hanya dilapor oleh orang tuanya yang kebetulan tanda kutip oknum, dia diproses. Bagaimana dengan gaji guru yang kecil? Ya. Bagaimana dengan biaya sekolah yang mahal? Ya. Oleh sebab itu ini tantangan-tantangan yang tidak kecil. Untuk itu kita perlu memberikan perhatian-perhatian terhadap usia-usia muda ini. Bahwa dulu kita sadari, itulah dulu kita bangun Pantai Kamali. Karena dulu ruang bermain anak-anak tidak ada, ruang keluarga tidak ada, ruang-ruang ekonomi bagi yang berbakat untuk melakukan usaha-usaha perorangan itu tidak ada. Tidak cukup kita bangun Pantai Kamali, kita bangun Lai Kota Baru, kita bangun Wantiro, kita bangun Balaginan, kita mekarkan beberapa kecamatan, kita pindahkan pasar, kita fungsikan pasar, kita perbaiki jalan, kita membuka kawasan-kawasan baru yang tadinya kawasan-kawasan itu tidak punya nilai ekonomi. Ketika kita bangun jalan, kita bangun ini, akhirnya aset-aset daripada masyarakat itu mempunyai nilai, maka pada momen seperti itu mereka mampu sekolahkan anaknya, bisa mampu kuliahkan anaknya, bisa mampu bagaimana anak-anaknya disiapkan menjadi polisi, menjadi tentara dan lain sebagainya, karena dia sudah memiliki aset yang punya nilai. Itulah strategi-strategi dari bagaimana kita untuk menyiapkan. Dalam konteks yang lain seperti Anda tadi mengawali pembicaraan ini, bagaimana usia-usia dalam konteks politiknya. Untuk menjadi bupati wali kota kan 25 tahun. Anda 25 tahun lebih sedikit sudah bisa jadi bupati. Ada beberapa pada tahun-tahun awal periode-periode saya sama-sama menjadi kepala daerah, itu umur 26 tahun sudah menjadi kepala daerah. Ya. Sekarang ya anak-anak muda kita sedikit yang maju. Ada
pasal baru saya kira kita berapresiasi ketika Mahkamah Konstitusi berani untuk merubah usia untuk presiden, wakil presiden, sehingga Gibran usia muda. Padahal di undang-undang dulu dikatakan 40 tahun, diturunkan dari 35 tahun, sehingga Gibran bisa jadi. Dan sebenarnya untuk memulai menjadi politisi-politisi, ya, saya kira seperti anak saya, Atas masih muda, sudah bisa jadi wakil ketua DPRD, ya, terus bisa mengambil bagian. Anda, saya kira punya peluang untuk itu. Tapi dalam peluang itu bisa mempersiapkan diri dan banyak terlibat di dalam berbagai aktivitas yang bisa untuk mengambil bagian dengan catatan, ya, berani tampil, tentu harus membawa dengan tetap berpikir positif. Tantangan kita ini besar, ya. Sekarang coba kita lihat kampus di bawah saja ini sudah berapa, ada UB, budidaya, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Kalau kita kumpul itu segenerasi dengan kalian, pertanyaannya kita, bagaimana kemampuan daya saing kalian bersama-sama dengan generasi yang ini pada masa yang akan datang kalau tidak disiapkan dengan baik. Ya, oleh sebab itu kita tetap memberikan suatu apresiasi bahwa jangan lepas kepada generasi sekarang yang generasi muda yang seusia Anda untuk bisa tetap mengambil bagian dalam beberapa ekonomi yang ada. Saya kira gitu, tantangannya besar, tetapi peluangnya ada. Peluangnya ada. Peluang itu sejauh mana kesiapan kita untuk melihat peluang itu, ya. Karena di belahan tempat lain juga mereka berlomba untuk mempersiapkan diri, ya. Lalu anak-anak sekarang itu, kalau kita lihat anak-anak muda di beberapa tempat, hebat semua, ya. Ya. Dan saya yakin anak-anak bawah juga pasti hebat. Sisa bagaimana kita memfasilitasi potensi-potensi yang hebat ini menjadi potensi positif untuk bisa bersaing dengan anak-anak muda yang lain di tempat-tempat lain. Saya kira begitu, ya. Itu tugas daripada kita semua. Mungkin yang lain, ya, itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Darko. Saya dari kampus Universitas Daerah Saudi. Ya, di sini saya tidak panjang lebar. Sini kita sudah tahu semua bahwa mahasiswa ini banyak yang sudah sarjana di bawah ini, tapi kemungkinan besar cuma nama titel. Bagaimana ke depannya strategi Bapak untuk memperkerjakan dan bekerja untuk ke depannya bagi sarjana-sarjana tersebut. Mungkin kalau tentang fasilitas, kalau masalah kegiatan olahraga, kita tahu sendiri bahwa di sini juga basket salah satunya belum ada ikutnya. Terus kalau masalah pendidikan, kita tahu sendiri juga di Kota Bogor ini belum ada kampus negeri. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sekaligus tantangan. Kita tepuk tangan kepada yang pertanyaan. Ini pertanyaan mengandung beberapa unsur. Unsur yang pertama, sadar bahwa kampus-kampus di sini adalah mesin-mesin pencetak sarjana-sarjana yang handal di masa yang akan datang. Dari sisi populasi, saya kira setiap tahun di wisuda berapa sarjana-sarjana yang lahir dari perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk lapangan kerja ke depan ini perlu kita menyadari bahwa orientasi kita sekolah itu harus sudah kita bentuk
dari awal. Kalau orientasi kita untuk menjadi sarjana dan ingin menjadi pegawai negeri itu, saya kira saingannya terlalu besar. Kenapa? Karena ke depan ASN itu akan dikurangi populasinya. Pegawai negeri itu akan dikurangi karena bersamaan dengan teknologi yang tadinya dikerjakan oleh 10 orang, ke depan itu cukup dikerjakan oleh 1 orang. Dengan digitalisasi, saya kira ASN itu polanya sudah kelihatan. Polanya sudah kelihatan dengan P3K mulai berkuasa. Kita bisa lihat bagaimana dengan keterbukaan. Ya. Beberapa perusahaan besar itu memberhentikan sementara karyawan-karyawannya karena dari sisi pasar dan lain sebagainya. Ini tantangan. Terus bagaimana kita yang di bawah ini untuk menyiapkan ini? Oleh sebab itu beberapa tahun yang lalu kita sadari, kita buka SMK perikanan di Pulau Makassar. Kenapa SMK perikanan? Karena kita ingin merubah karakter anak-anak sumber daya nelayan yang tadinya tradisional. Kita ingin agar dia punya karakter berbasis sekolah-sekolah yang bernuansa kelautan. Itulah kita buka di Pulau Makassar. Waktu saya camat di Betombar, karena talenta seperti anak-anak di Lipu atau Bengke, di mana ada keahlian-keahlian pertukangan yang tradisional. Tidak ada sekolahnya yang orang-orang saudara-saudara kita di Lipu atau Bengke, tapi mereka menjadi tukang-tukang yang terampil. Selaku camat pada waktu itu saya sadar, saya perjuangkan lokasinya untuk pembangunan SPM yang sekarang SMK 1 ya, SMK 2 di yang dulu SDM itu SMK 2. Saya tempatkan di situ lokasinya, saya perjuangkan lokasinya untuk pembangunan SDM pada waktu itu, karena pendekatan potensi daripada sumber daya manusia yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Lipu atau Bengke, untuk dia bisa berbasis ilmu teknik dari talenta yang dia miliki. Olehnya itu ke depan kita ini, perguruan tinggi kita ini harus sebenarnya prodinya itu harus membuka perguruan tinggi yang berbasis pertambangan, perikanan, dan berbagai potensi-potensi kehutanan, ya. Itu dan salah satu juga yang perlu kita siapkan sebenarnya adalah prodi-prodi yang berbasis pariwisata. Itu penting karena tidak ada wilayah kita ini tidak punya potensi yang berbasis keindahan, keunikan. Kalau kita bandingkan seperti daerah-daerah yang punya potensi pariwisata, kita tidak kalah. Tetapi kita tidak punya SDM, kita tidak punya talenta yang duduk di pariwisata. Ada beberapa talenta itu yang saya ralat. Contohnya kayak Lala, ya kan? Kayak Lala dulu itu pegawai Pertamina. Anak mau, tapi mungkin dia bergaul dengan orang-orang Pertamina yang bisa main HP teknologi, dia rangkap sehingga dia bisa menjadi seperti yang Lala, bisa mendatangkan
talenta-talenta seperti itu berbasis potensi dia kembangkan. Itu yang kita harapkan untuk bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta. Jadi jangan kita membuat menjadi sarjana tetapi tidak berbasis talenta, kemudian tidak berbasis dari potensi wilayah kita. Dan apa yang terjadi? Kita banyak keluar ke daerah dan yang tinggal di sini adalah orang-orang yang belum terlalu bagaimana menyiapkannya. Saya kira ini tantangan kita semua agar ke depan anak-anak yang ini bisa menjadi orang-orang yang bisa terpimpin menjawab tantangan-tantangan kita ke depan. Saya kira ini menjadi ujian-ujian bagi kita semua di dalam menyiapkan SDM kita pada masa yang akan datang. Mungkin yang lain? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi dari Universitas kebetulan saya dari Teknik Informatika. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaannya. Saya rasa untuk Kota Bogor ini masih mengalami kemunduran di bidang IT. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk Kota Bogor masih bersaing dengan daerah-daerah Jawa, daerah timur, daerah barat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk tenaga-tenaga ahli IT saja hanya untuk membahas masalah kecil yang ada di Bogor, masalah IT yang ada di Bogor sudah mengundang yang dari Jawa. Kenapa tidak membawa ke Bogor? Atau adakan pelatihan atau mahasiswa dari Bogor untuk pelatihan di Jawa? Itu saja. Ya, kita ini sekarang sudah di era digital. IT itu sudah menjadi seperti sudah menjadi pakaian sehari-hari. Ya. Bahwa sekarang melihat kita tertinggal di daerah lain. Saya kira itu menjadi tantangan kita bersama ya. Dalam era seperti ini kita ternyata bisa. Dulu saya kira partai kemarin ketika datang itu saya tidak tahu kalau ada di antara sini dulu itu sudah mau stop di partai kemarin karena anak SD itu sudah main laptop dulu ya di partai kemarin. Kemudian jika kalau apalagi mata itu sampai pagi anak-anak mahasiswa itu duduk di situ kerjakan PR-nya, membaca dan sebagainya di pada Granada. Jadi pada era itu untuk di Sulawesi Tenggara itu kita yang unggul anak bau-bau. Tapi kalau sekarang dibilang tertinggal, nah ini yang mungkin menjadi tantangan kita bersama. Karena dia bagaimana era sekarang itu dengan era digitalisasi itu kalau ada kau masa milenial ikut sekira kalian tak pernah kau bertanya Bapak dah meluangkan waktunya kalian malam ini untuk acara positif daripada kalian mungkin terjelas. Bapak sampai sini tanggal 27, tanggal 28 pagi mungkin sudah balik. Jadi pendekatan untuk milenial itu ini pesan
seperti ini. Kayaknya tidak ada pemimpin daerah yang sudah jadi mau seperti ini, kayaknya tidak ada yang sudah jadi. Jadi ini caranya Bapak untuk pendekatan untuk kalian ini yang milenial yang susah diatur. Apa-apa kalian ngomong diri kan? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Ya, tanya apa saja? Ya, tanya apa saja, bebas. Bebas. Keluhannya apa kalian? Mungkin kalian mau UMKM, mau jual maju, drift atau gimana? Yang jual cepat online atau kalian mungkin butuh GoFood di Bogor atau gimana? Karena semua itu masalah izin. Ada? Taruh saja hatinya kalian. Mungkin ada atlet lagi selain yang satu. Apa? Masih ada? Ini kalian tadi? Oh, ayo. Yang muda-muda itu berkarya. Pas kalian bisa kan? Kita tahu karya politiknya Pak Meru bagaimana dari 2003 kemudian di 2014 sampai 19 DPR RI mungkin sudah cukup pengalaman untuk menjawab tantangan-tantangan yang lain, dan sampai saat ini masih DPD RI alhamdulillah masih dipercaya. Jadi kalau yang pilih saya itu siapa ya? Karena saya tidak pergi kampanye menghadap ini. Yang pilih saya itu siapa? Hah? Ya, cuma dan berpura yang pilih saya. Berarti yang lain tidak pilih ya? Berarti sebagian besar tidak pilih. Pilih. Hah? Semua pilih. Ya? Apa? Lupa. belum bisa memilih mungkin Pak. Memilih yang tahun ini kan pemilihannya. Februari yang lalu. Berarti kalau pemilihan akan datang bisa pilih saya semua lagi. Mungkin ada lagi pertanyaan. Itu kan artinya adik-adik sekalian dengan usia seperti ini, karena memang saya tinggalkan bau-bau itu kan untuk bertugas di tempat lain itu 2013. Jadi kalian masih kecil, memorinya sudah ini, dan mudah-mudahan sekarang bisa nanti pada masa-masa katakan kita dialog, kita diskusi bagaimana kota kita ke depan ini akan meneruskan ya, konsep-konsep ini. Karena konsep kota bawah ini terus terang saja ini terkonsep yang baik. Konsep yang baik dengan menghitung bagaimana pada tahun kesekian itu populasi anak-anak muda itu sudah berapa, kerjanya apa dan lain sebagainya. Itu sudah terkonsep yang baik. Jadi pembangunan infrastruktur tidak sekedar pilihan itu hanya sekedar rumah, tapi kita hitung itu berapa efeknya terhadap dari hadirnya suatu infrastruktur itu. Jadi itu kita hitung berapa nilai tambah yang diberikan. Katakanlah contoh ketika saya di demo terus soal Pantai Kamali. Dulu itu kalau Anda hadir pada waktu mahasiswa, pasti yang mendemo terus saya itu untuk bagaimana Pantai Kamali itu tidak bisa terjaga. Tetapi saya terus dengan menghitung bahwa proyek ini hanya sekian miliar,
Tetapi ketika dia jadi, dia akan putar sekian puluh miliar dalam setiap minggu. Itu akan memberikan nilai tambah terhadap ekonomi kota dan ekonomi keluarga. Itu hitungannya. Jadi sehingga kalau ditantang terhadap setiap proyek yang memakan miliaran, tetapi miliaran yang kita lakukan itu adalah suatu hitungan yang akan menjadi lompatan bagi perputaran ekonomi daerah itu. Begitu juga Kota Mara dulu. Kota Mara itu kita hitung sekian, tapi apa dampaknya terhadap ekonomi? Kemudian apa dampaknya terhadap interaksi sosial?